Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sepenggal Cerita, tempat di mana setiap potongan cerita membawa kita lebih dekat kepada kebenaran yang terlupakan atau mungkin lebih jauh ke dalam misteri yang belum terpecahkan. Jangan lupa untuk subscribe, suka dan komen. Untuk melihat video lebih baik, silakan tekan tombol subtitle. Di sebuah masa yang telah ditelan kabut sejarah, ketika para dewa masih berselisih tentang nasib manusia, hiduplah pasangan suami istri di pinggir sungai Walanai, di tanah Bugis yang subur. Mereka adalah Lapatarai dan Indo Rape, dua insan sederhana yang memelihara padi, ayam, dan doa di tanah yang diberkahi. Tahun-tahun berlalu tanpa tangis bayi, dan kesunyian menusuk di setiap pojok rumah panggung mereka. Lapatarai tetap sabar, meski keriput mulai menua di pelipis istrinya. Namun, harapan mereka tak pernah sirna walau bulan terus berputar tanpa jawaban. Pada suatu malam bulan penuh, ketika bintang seolah menyusun pesan rahasia di langit, Lapatarai bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah sungai yang menyala cahaya, dan seekor buaya putih muncul dari pusaran air. Buaya itu berbicara dengan suara seperti petir yang jauh, "Anakmu akan datang, tapi ia tak sendiri. Ia punya saudara dari dunia kami, dan hidupnya akan menjadi jembatan dua alam." Lapatarai terbangun dengan tubuh basah, namun bukan oleh air, melainkan oleh kehadiran yang tak kasat mata. Keesokan harinya, Indo Rape berkata lirih, "Aku merasa ada yang tumbuh di rahimku." Benarlah adanya, Indo Rape hamil untuk pertama kali setelah sekian tahun menunggu. Seluruh desa bersukacita, karena mereka tahu pasangan itu telah lama mendamba. Namun, kegembiraan itu segera berubah menjadi tanda tanya ketika keanehan demi keanehan mulai terjadi. Setiap malam, seekor buaya putih muncul di sungai dan berenang mengitari rumah mereka, seolah menjaga. Tak ada satupun warga berani mengganggu, karena buaya itu tampak tak menyentuh air. Ia melayang di atas permukaan, memancarkan cahaya lembut seperti bulan. Warga mulai berbisik bahwa anak dalam kandungan Indo Rape bukan anak biasa. Saat hari kelahiran tiba, langit diselimuti awan gelap meski tak ada badai. Petir menyambar namun tak disusul hujan. Indo Rape melahirkan seorang bayi laki-laki dengan mata yang bening seperti danau. Pada saat yang sama, terdengar pekikan dari arah sungai, dan semua orang melihat buaya putih itu meloncat tinggi ke udara, mengeluarkan suara yang menyerupai tangis. Bayi itu diberi nama Lawatu, yang berarti penjaga waktu dan arus. Di saat itu, seluruh desa menyadari bahwa legenda lama tentang makhluk kembar, satu manusia dan satu makhluk air, telah hidup kembali. Lawatu tumbuh menjadi anak yang tenang dan penuh rahasia. Ia jarang menangis, namun selalu tahu jika seseorang dalam bahaya, terutama di sekitar sungai. Ia sering duduk di tepi air, seolah mendengarkan bisikan dari dasar sungai. Kadang ia tersenyum pada arus, kadang ia tertunduk seolah meminta maaf. Orang-orang desa percaya bahwa buaya putih adalah saudara kembarnya yang terlahir dari dunia yang berbeda. Mereka mulai memperlakukan Lawatu dengan hormat, dan tak satu pun berani mengganggunya. Sejak ia lahir, sungai tak pernah banjir, ikan melimpah, dan hasil panen tak pernah gagal. Lawatu tumbuh tanpa teman sebayanya, bukan karena ia sombong, tapi karena anak-anak lain merasa takut akan tatapan matanya yang dalam. Ia sering berbicara sendiri di tepi sungai, dan kadang menyebut nama yang tak dikenal siapapun, "Saudaraku, si putih, aku rindu suara ombakmu." Ibunya pernah mencoba melarangnya bermain di sungai, namun air sungai justru surut setiap kali Lawatu tak hadir di sana. Akhirnya, seluruh desa menyadari bahwa ada ikatan gaib antara anak itu dan arus Walanai. Beberapa orang tua bahkan membawa anak mereka sakit untuk disembuhkan hanya dengan menyentuh Lawatu. Meski kecil, Lawatu memiliki pengetahuan aneh tentang tanaman dan binatang. Ia tahu kapan badai datang sebelum awan menggantung di langit.
Ia bisa menunjukkan akar obat hanya dengan memejamkan mata dan menyentuh tanah. Bahkan para tetua desa menyebutnya anak yang terlahir bersama warisan alam. Namun, beberapa pemuda merasa iri karena perhatian warga hanya terarah padanya. Mereka menuduh Lawattu menyembunyikan kesaktian jahat dan menyebarkan kabar bahwa buaya putih adalah iblis penjaga ilmu hitam. Fitnah itu menyebar perlahan, membentuk awan kecurigaan di atas kepala anak itu. Pada suatu malam, ketika Lawattu berusia 12 tahun, 3 pemuda mendatangi rumahnya dan menantangnya keluar ke sungai. Mereka ingin menguji keberanian anak itu berpura-pura bersahabat. Lapatarai menolak, namun Lawattu berkata tenang, "Tak apa, ayah. Aku tak takut air, sebab dalam alirannya aku lahir." Di tepi sungai, mereka menyuruh Lawattu menyelam dan menyentuh dasar sungai. Tanpa ragu, anak itu melompat ke dalam air yang tenang. Namun saat ia menghilang di bawah permukaan, ketiga pemuda tertawa kejam. Mereka telah melemparkan jaring batu untuk menjebaknya. Sungai tiba-tiba bergemuruh. Air memercik setinggi pohon, dan dari dalam kegelapan muncul suara raungan seperti 1000 guntur. Buaya putih bangkit dari air dengan mata menyala. Jaring batu yang dilemparkan lenyap dalam sekejap, hancur seolah dilempar ke bara. Para pemuda lari tunggang langgang, tapi satu di antaranya terpeleset dan jatuh ke sungai. Buaya putih hanya menatap, tak menyerang, namun air sungai membawanya pergi jauh ke hulu. Lawattu muncul beberapa saat kemudian, tak terluka, namun pandangannya berbeda. Ia tahu kini bahwa tak semua manusia bisa menerima keberadaannya. Sejak malam itu, Lawattu menjadi pendiam. Ia lebih sering menghabiskan waktu di dalam hutan, berbicara pada pohon dan hewan. Ia hanya pulang saat senja, membawa ramuan atau ikan segar yang tak bisa ditangkap nelayan biasa. Orang-orang mulai takut padanya, bukan karena ia jahat, tapi karena ia berbeda. Lapatarai khawatir anaknya akan tumbuh menjadi asing di tanah sendiri. Indo Rape hanya bisa berdoa sambil menatap sungai yang tak pernah lagi tenang. Di sisi lain, buaya putih semakin sering muncul saat bulan purnama, berenang melingkari rumah mereka dalam diam. Pada tahun ke-15 usia Lawattu, musibah besar menimpa desa. Hujan turun 7 hari 7 malam, dan air sungai meluap menelan sawah, rumah, dan ladang. Orang-orang panik dan mencari tempat tinggi, namun air terus naik. Dalam kepanikan itu, Lawattu berdiri di tepi sungai, memanggil saudaranya. Buaya putih muncul dari tengah pusaran, lalu mengelilingi desa sebanyak 3 kali. Ajaibnya, setiap jejak lingkaran air itu berubah menjadi batas yang tak bisa dilewati banjir. Desa selamat, sementara wilayah lain di hulu dan hilir tenggelam sepenuhnya. Warga desa bersujud, memohon ampun atas ketakpercayaan mereka pada Lawattu dan saudaranya dari dunia air. Mereka meminta maaf dan mulai mendekatinya kembali, kali ini dengan hormat yang lebih dalam. Lawattu tidak marah, tapi juga tidak menginginkan pujian. Lawattu tidak marah, tapi juga tidak menginginkan pujian. Ia berkata, "Aku hanya penjaga, bukan penyelamat. Tapi jika kalian menghina air, maka kalian juga menghina darahku." Sejak saat itu, warga membangun kembali desa dengan penuh syukur dan menjaga sungai dengan penuh penghormatan. Namun jauh di dasar sungai, badai yang lebih gelap mulai bergejolak. Salah satu raja dari tanah seberang mendengar kabar tentang anak ajaib yang bisa mengendalikan banjir dan berbicara pada buaya. Raja itu tamak dan ingin menangkap Lawattu untuk menjadikan kekuatannya milik kerajaan. Ia mengirim utusan dengan hadiah dan janji jabatan, tapi Lawattu menolak. Kekuatan bukan untuk diperdagangkan, dan saudara bukan untuk dijadikan alat. Marah dengan penolakan itu, sang raja mengirim pasukan rahasia untuk menculik Lawattu. Pada malam bulan mati, mereka menyerbu desa dengan perahu kecil yang tak bersuara,
berharap membawa pergi anak itu diam-diam. Namun, begitu kaki pasukan menyentuh tanah, sungai tiba-tiba menggelegak. Kabut putih pekat naik dari permukaan air, menutupi pandangan seluruh pasukan. Dari balik kabut, terdengar suara-suara aneh, ratapan, bisikan, dan jeritan yang tak berbahasa manusia. Buaya putih muncul tanpa suara, diikuti oleh puluhan buaya lain dari segala arah sungai. Pasukan panik dan lari, tapi tak satu pun berhasil kembali ke perahu. Keesokan paginya, desa menemukan baju-baju Irah mengapung tanpa isi di muara sungai. Raja dari seberang tak pernah lagi mengganggu mereka. Musim-musim berganti, dan Lawattu kini menjelma pemuda yang bijak dan pendiam. Ia mulai mengajar anak-anak desa tentang alam, air, dan langit. Mereka mendengarkannya layaknya mendengar seorang guru besar. Namun malam-malamnya masih dihabiskan di tepian sungai, berdialog dengan kegelapan yang dalam. Terkadang buaya putih muncul dan berenang mengelilinginya tanpa suara. Meski tak pernah bicara, keduanya tampak memahami isi hati satu sama lain seperti saudara sekandung. Pada suatu malam yang gelap dan tak berbintang, Lawattu bermimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat sungai mengering, tubuh buaya putih tergeletak dikelilingi tombak-tombak manusia. Bangun dengan tubuh menggigil, ia merasa irasat itu bukan sekadar mimpi. Esoknya, ia pergi menyusuri sungai hingga ke hulu dan bertemu dengan penebang pohon dari tanah asing. Mereka membawa kapal dan alat berat, berniat menggali dan mengeringkan sungai demi emas yang tersembunyi di dasarnya. Lawattu memperingatkan mereka, tapi hanya ditertawakan. Ia segera kembali ke desa dan memberitahu para tetua. Namun sebagian dari mereka tergoda upeti dari para pendatang. Sungai akan tetap mengalir, anak muda, kata mereka, dan jika tidak, kita dapat bendung kembali. Hati Lawattu hancur. Ia tahu jika sungai diusik, roh penjaga akan marah, dan tidak hanya desa mereka, tapi seluruh daerah bisa terkena murka alam. Dengan air mata, ia kembali ke sungai dan memohon pada saudaranya, buaya putih, untuk menahan amarahnya sementara ia mencari cara menyelamatkan tanah leluhur mereka. Selama 7 malam berturut-turut, Lawattu bersemedi di gua batu di pinggir muara, berpuasa dan bersujud pada alam. Ia meminta pertanda dari leluhur dan alam semesta. Pada malam ke-7, datanglah seekor burung bangau putih, hinggap di pundaknya, lalu terbang mengikuti arah sungai. Lawattu mengerti isyarat itu, ia harus mencari pengetahuan dari kampung tua di arah hilir, tempat para dukun dan pelindung sungai dahulu berasal. Ia pun mengayuh perahu sendiri, meninggalkan desa demi sebuah harapan yang masih kabur. Di kampung tua yang terlupakan, Lawattu bertemu seorang wanita tua bernama Indo Palinge. Kulitnya penuh garis, suaranya seperti angin musim kering. Engkau anak air dan darah, katanya lirih, kau akan kehilangan saudaramu jika tak menghentikan manusia rakus. Indo Palinge mengajarkan Lawattu mantra tua, doa dari masa nenek moyang yang hanya bisa dicapkan oleh darah kembar alam. Tapi mantra itu berbahaya, ia harus mengorbankan salah satu dari mereka, dirinya atau buaya putih. Pilihan itu membuat jiwanya terguncang. Lawattu kembali ke desanya dan menemukan keadaan sudah genting. Alat berat sudah mulai merusak dasar sungai, dan buaya-buaya kecil bermunculan di malam hari, menangis dalam suara tak terdengar. Langit mendung selama 3 hari, dan ikan-ikan muncul mati mengambang di permukaan. Ia tahu waktunya hampir habis. Malam itu, ia duduk di tepi sungai dan memanggil buaya putih untuk terakhir kali. Ketika makhluk suci itu muncul, Lawattu bersujud dan berkata lirih, jika harus ada yang hilang, biarlah aku yang menebus semuanya. Buaya putih mendekat, tubuhnya kini lebih besar dan bercahaya. Ia mengangguk pelan, seolah memahami maksud pengorbanan itu. Namun tiba-tiba, dari balik semak, sekelompok orang bersenjata menyergap, melempar jaring dan tombak ke arah buaya putih.
Mereka ingin menangkapnya hidup-hidup untuk dijual sebagai hewan langka. Lawatu berteriak dan berlari ke tengah sungai, melindungi saudaranya. Tombak pertama menusuk bahunya, darahnya mengalir dan bercampur air. Tapi sebelum yang lain sempat menyerang, buaya putih mengamuk hebat. Air sungai naik seperti tsunami kecil, menghantam para pemburu hingga mereka hanyut dan tak ditemukan lagi. Lawatu terluka parah, namun tetap berdiri di tengah arus, memeluk buaya putih yang kini juga terluka. Mereka tenggelam bersama dalam pusaran air yang berputar selama 7 hari 7 malam. Tak ada yang tahu kemana mereka pergi. Sungai itu pun menjadi keruh selama sepekan, lalu berubah jernih luar biasa. Orang-orang desa datang setiap hari, berdoa di tepian, berharap keajaiban seperti dulu kembali. Beberapa waktu berlalu, dan tanda-tanda baru muncul. Anak-anak desa bermimpi bertemu Lawatu di dalam cahaya, memberikan air dari kendi emas dan berkata, "Jagalah sungai ini, maka sungai akan menjagamu." Ikan-ikan kembali berenang, tanaman tumbuh lebih subur, dan hujan datang dengan lembut tanpa banjir. Desa mereka menjadi tempat keramat, dan sungai dijaga seperti pusaka. Namun tidak ada yang tahu pasti di mana tubuh Lawatu atau buaya putih bersemayam, hanya arus yang menyimpan kisahnya dalam keheningan air. Orang-orang percaya bahwa mereka berdua telah menyatu, menjadi roh penjaga sungai yang abadi. Setiap malam bulan purnama, muncul kilau putih melayang di atas permukaan air. Kadang terdengar bisikan halus yang menenangkan. Para nelayan tak pernah lagi menangkap ikan sembarangan. Mereka memulai hari dengan doa dan sesajen sederhana di batu tepi sungai. Anak-anak yang lahir di desa itu disebut keturunan air, dan mereka diajarkan sejak kecil untuk mencintai alam sebagai saudara. Waktu terus berjalan, dan generasi demi generasi desa itu berkembang. Namun, kisah Lawatu dan buaya putih tetap hidup dalam setiap lisan. Setiap anak yang lahir di desa selalu diberitahu tentang pentingnya menjaga sungai dan keharmonisan dengan alam. Tuaian bumi dan hasil laut mereka melimpah, namun mereka tidak pernah terlena. Setiap tahun, mereka mengadakan upacara penghormatan kepada air, dengan mengirimkan sesajen dan doa untuk sang penjaga. Tidak ada yang berani mengabaikan sungai atau merusaknya, sebab mereka tahu, meski tak ada lagi Lawatu, kekuatan alam tetap hidup dalam setiap tetes air. Dalam sebuah upacara yang diadakan di tepi sungai, seorang anak muda bernama Lalipa berdiri dan merenung. Ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, sebuah ikatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia memutuskan untuk mengikuti jejak Lawatu, menyelam lebih dalam untuk menemukan petunjuk tentang asal-usulnya. Pada malam hari, ia berjalan sendirian menuju hutan, tepat di tempat yang dikatakan sebagai tempat pertama Lawatu dan buaya putih bertemu. Di sana, ia merasakan angin yang lembut, dan tiba-tiba sebuah cahaya putih bersinar terang di seberang sungai. Cahaya itu tampak seperti bayangan tubuh besar yang melayang. Lalipa melangkah hati-hati, mendekati cahaya tersebut. Di sana, ia melihat sesosok buaya putih besar yang masih hidup, meskipun tubuhnya tampak lebih bercahaya dan halus seperti cahaya bulan. Buaya putih itu memandang Lalipa dengan penuh kedamaian. Tiba-tiba, Lalipa merasakan ikatan yang kuat mengalir dalam dirinya. "Kau adalah keturunanku," kata buaya putih dalam suara yang lembut, "dan sungai ini adalah bagian dari darahmu. Jagalah ia dengan hati yang bersih." Lalipa yang terkejut hanya bisa memandang buaya putih yang bersinar itu. Ia merasa seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan yang belum pernah dirasakannya. Buaya putih itu menghilang ke dalam air, namun Lalipa tahu kini bahwa tugasnya sudah jelas. Ia harus melanjutkan tugas menjaga sungai dan alam sekitarnya, seperti yang telah dilakukan oleh Lawatu sebelumnya. Lalipa kembali ke desa dengan semangat baru.
Ia menceritakan pengalamannya pada orang tua, yang kemudian memberi restu untuknya menjalani jalan hidup ini. Desa itu kembali hidup dalam kebahagiaan, karena mereka tahu bahwa selama ada seseorang yang menjaga sungai dan alam, kekuatan buaya putih akan terus hidup. Lalipa, yang kini menjadi pemimpin muda, memimpin desa dengan bijaksana. Ia tak hanya menjaga sungai, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada anak-anak muda. Desa itu menjadi simbol keharmonisan antara manusia dan alam, tempat yang dihormati oleh kerajaan-kerajaan seberang. Namun, meski semuanya tampak damai, sebuah ancaman besar mulai muncul dari luar. Sebuah kerajaan besar dari timur yang dipimpin oleh seorang raja ambisius mulai menebang hutan di hulu sungai, merusak ekosistem yang sudah terjaga selama ini. Hutan yang menjadi sumber kehidupan bagi desa itu mulai habis. Lalipa merasakan keresahan yang mendalam. Ia tahu, jika kerusakan ini dibiarkan, bukan hanya desa yang akan menderita, tetapi seluruh kehidupan yang bergantung pada sungai ini. Lalipa berkumpul dengan para tetua dan pemimpin desa lainnya. Mereka sepakat untuk menghadap sang raja dari kerajaan timur dan menyampaikan pesan tentang pentingnya melindungi alam. Dengan keberanian yang besar, Lalipa dan beberapa perwakilan desa berlayar menuju kerajaan itu. Di perjalanan, ia kembali merasakan panggilan dari buaya putih, seakan meminta ia untuk tetap teguh dalam melawan kerusakan yang tak terlihat oleh banyak orang. Buaya putih mengingatkannya bahwa kekuatan sejati datang dari kebenaran dan keharmonisan, bukan dari kekerasan. Di hadapan sang raja, Lalipa berbicara dengan penuh keyakinan, jika hutan ini dihancurkan, sungai kita akan mati. Begitu pula kehidupan desa kami. Kami bukan datang untuk memohon, tetapi untuk memberi peringatan. Alam ini adalah warisan yang harus dijaga, bukan untuk disalahgunakan. Raja yang terkenal dengan ambisi besar, awalnya tak menggubris kata-kata Lalipa. Namun, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang sangat keras, dan langit gelap seketika. Semua orang terdiam. Di luar istana, sebuah perahu besar melaju dengan cepat menuju kerajaan. Di atasnya, buaya putih muncul, tubuhnya bersinar terang berpendar matahari yang terpantul di air. Ia meluncur dengan anggun, mengelilingi kerajaan sambil mengeluarkan suara yang dalam. Raja dan seluruh pasukannya gemetar melihat fenomena itu. Lalipa tahu, ini adalah ujian terakhir. Apakah manusia akan memilih kehancuran atau melindungi alam yang mereka cintai? Dengan penuh ketenangan, ia mengulangi pesan yang telah disampaikan oleh buaya putih. Sang raja akhirnya tergerak, menyadari bahwa kekuasaan yang tak disertai penghormatan pada alam hanya akan membawa bencana. Raja itu memutuskan untuk menghentikan semua proyek pengerukan dan menangkan hukum perlindungan alam di kerajaan. Sebagai tanda perdamaian, ia membuat perjanjian dengan desa Lalipa untuk bekerja sama dalam menjaga keseimbangan alam. Kerajaan itu kemudian dikenal sebagai kerajaan yang penuh keharmonisan antara manusia dan alam. Lalipa kembali ke desa, dan rakyat menyambutnya dengan sukacita. Sungai yang jernih kembali mengalir dengan tenang, dan kehidupan di desa itu kembali makmur. Lalipa menjadi pemimpin yang bijaksana, dan setiap anak yang lahir di desa itu diajarkan untuk mencintai sungai, hutan, dan seluruh alam. Keteguhan hati dan keberanian Lalipa menginspirasi generasi-generasi selanjutnya. Seiring berjalannya waktu, Lalipa terus menjaga keseimbangan alam, menjadi pelindung sungai dan penjaga warisan yang telah diturunkan oleh Lawatu dan buaya putih. Ia mengajarkan bahwa keberhasilan sejati datang dari keharmonisan dengan alam dan bukan dari dominasi manusia atas bumi. Keberanian dan kearifan Lalipa menjadi legenda yang tidak hanya dikenang oleh desa, tetapi juga oleh kerajaan dan negara sekitarnya. Suatu hari, saat Lalipa berlayar di sungai, ia melihat buaya putih muncul sekali lagi di permukaan air.
Mereka saling memandang dalam diam, seakan berbicara tanpa kata. Lalipa merasakan ikatan yang kuat, dan ia tahu bahwa meskipun buaya putih telah pergi, kekuatan alam tetap hidup dalam dirinya. Buaya putih menghilang di balik arus, meninggalkan kesan abadi dalam hati Lalipa. Lalipa kemudian menceritakan kepada anak-anak desa tentang legenda Lawatu, buaya putih, dan hubungan erat antara manusia dan alam. Ia mengingatkan mereka bahwa meskipun dunia berubah, tugas mereka untuk menjaga alam tetap sama. Dengan tekad yang kuat, ia menghabiskan sisa hidupnya sebagai penjaga alam, sampai akhirnya Lalipa kembali ke alam, bergabung dengan sungai yang telah ia jaga sepanjang hidupnya. Generasi demi generasi desa itu melanjutkan kehidupan yang penuh rasa syukur, menghormati sungai dan alam sekitarnya. Keberanian Lalipa menjadi teladan bagi banyak orang. Mereka belajar bahwa kehidupan yang harmonis dengan alam adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. Desa itu tumbuh menjadi pusat pengetahuan dan kebijaksanaan tentang alam, dihormati oleh kerajaan sekitarnya. Sungai yang dulunya sering dilupakan oleh manusia kini menjadi simbol kehidupan. Anak-anak desa diajarkan untuk mencintai sungai dengan sepenuh hati. Mereka tumbuh dengan penuh rasa hormat terhadap alam dan terus melanjutkan perjuangan untuk menjaga sungai dan bumi tetap lestari. Lalipa menjadi legenda yang hidup dalam setiap langkah mereka, memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seiring berjalannya waktu, kisah Lawatu, buaya putih, dan Lalipa menjadi legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut. Setiap orang yang datang ke desa itu akan mendengar cerita tentang keberanian, pengorbanan, dan keharmonisan yang tercipta antara manusia dan alam. Mereka semua tahu bahwa setiap tetes air di sungai itu adalah simbol dari cinta dan pengorbanan yang tak ternilai harganya. Para pemuda desa yang kini dewasa terus menjaga tradisi yang telah diajarkan oleh Lawatu dan Lalipa. Mereka bekerja bersama untuk menjaga sungai, hutan, dan seluruh alam sekitar agar tetap lestari. Desa itu menjadi tempat yang dihormati, di mana manusia dan alam hidup berdampingan dalam kedamaian yang abadi. Dengan tekad yang tak pernah pudar, desa itu melanjutkan kehidupannya dengan penuh keberkahan. Mereka tahu bahwa kehidupan mereka tergantung pada keseimbangan alam, dan mereka berkomitmen untuk terus menjaga alam dengan sepenuh hati. Pada akhirnya, Lalipa mencapai usia yang sangat tua. Dalam sebuah pertemuan terakhir dengan para pemuda desa, ia memberikan pesan terakhirnya, jagalah alam dengan hati yang tulus. Jangan pernah merusak apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Keberhasilan sejati datang dari keharmonisan, bukan dari kekuatan. Semoga kalian bisa menjaga apa yang telah kita perjuangkan bersama. Lalipa meninggal dengan tenang, dan tubuhnya dikebumikan di tepi sungai yang telah ia jaga sepanjang hidupnya. Namun, warisannya hidup terus, mengalir dalam setiap tetes air di sungai itu. Desa yang penuh keharmonisan antara manusia dan alam tetap bertumbuh, dan kisah Lalipa terus dikenang sebagai simbol cinta dan pengorbanan. Sekian legenda buaya putih dan kembarannya yang ada di daratan, semoga kita bisa memetik pelajaran berharga yang ada. Kisah Lawatu dan buaya putih mengajarkan kita bahwa alam adalah bagian dari diri kita, dan menjaga keseimbangan alam adalah tanggung jawab kita semua. Keberanian untuk melawan kerusakan dan menjaga warisan alam adalah tindakan mulia yang akan meninggalkan warisan abadi bagi generasi mendatang. Jangan lupa untuk melihat dan mendengarkan cerita seru dan menarik lainnya hanya di Sepenggal Cerita. Jika kamu punya cerita serupa bisa komentar di bawah ya. Sampai jumpa.